ada 3 teori. Yang pertama teori sejarah. Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah-wilayah di anak benua India. Yang kedua teori Persia. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat di Indonesia. Yang ketiga teori Arab. Berdasarkan teori Arab Islam di Nusantara bukan berasal dari Gujarat atau Persia, langsung dari Arab yaitu Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. 2. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Yang pertama perdagangan, yang kedua pengajaran, yang ketiga tasawuf, dan yang keempat politik. 3. Perkembangan Islam di Nusantara. Islam itu nggak langsung serempak gitu loh, kayak langsung satu Indonesia langsung Islam, nggak gitu. Jadi pada mulanya proses penyebaran Islam terutama di Pulau Jawa masih terbatas hanya di daerah-daerah pantai. Namun sejak abad ke-45 kota-kota di dekat pantai baik Jawa, Sumatera maupun daerah-daerah lain berubah menjadi wilayah yang berpenduduk Muslim seperti itu. 2. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Ada beberapa strategi di mana Islam menyebarkan agama di Indonesia ini, yaitu lewat perdagangan, pengajaran, tasawuf, dan politik. 3. Perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara itu nggak langsung nyebar serentak gitu aja ya, tapi kayak pelan-pelan gitu. Jadi pada mulanya proses penyebaran Islam terutama di Pulau Jawa masih terbatas hanya di daerah-daerah pantai. Namun sejak abad ke-45 kota-kota di sekitar pantai, entah itu baik Jawa, Sumatera maupun daerah-daerah lain berubah menjadi wilayah yang berpenduduk Muslim sampai sekarang. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam yang berpengaruh pada penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Sumatera dan di tanah air. Dan yang kedua ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 dan terletak di pantai timur Aceh. Kelima adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang dipimpin oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono Raja Demak. Selanjutnya Kerajaan Mataram Islam. Didirikan oleh Sutawijaya yang memiliki gelar Penembahan Senopati ing Alaga Sayyidun Panatagama, dan kerajaan ini dicapai pada masa Sultan Agung Hanyakrokusumo yang bergelar Sultan Agung Senopati. Yang selanjutnya Kerajaan Banten. Kerajaan ini dikembangkan sebagai pusat perdagangan sekaligus tempat penyiaran, dan kerajaan ini berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Demak dan mengalami kemajuan pada masa Ki Ageng Tirtayasa. Yang selanjutnya Kerajaan Banjar. Islam pertama kali masuk ke Banjarmasin. Islam banyak dianut masyarakat dari suku Bugis di Sungai bagian timur Kalimantan. Ulama yang sangat terkenal di kerajaan tersebut adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang selanjutnya Kerajaan Gorontalo. Gorontalo lebih dikenal dengan sebagai Kerajaan Makassar. Terdiri dari kerajaan yang bercorak Hindu. Setelah raja memeluk Islam, rakyat pun juga memeluk Islam. Dengan kerajaan lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar dengan pemerintahan Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Kerajaan Ternate. Pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota Kerajaan Ternate terletak di Sampalu. Di antaranya kerajaan di Maluku. Kerajaan inilah yang banyak dikunjungi oleh perdagangan baik Nusantara maupun asing. Yang selanjutnya Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah Ternate. Agama Islam masuk di Kerajaan Tidore yang dibawa oleh Cicilia, Raja Tidore yang ke-9. Cicilia atau Sultan Hasanuddin bersedia memasuki Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. C. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. 1. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. A. Gerakan pendidikan dan sosial. Gerakan pembaruan Islam dalam bidang pendidikan dan sosial didasari adanya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda melalui pesantren dan surau. Melalui pendidikan, diharapkan generasi muda dapat mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Bentuk pembaruan pendidikan dan sosial dapat dilihat dengan berdirinya beberapa lembaga, antara lain sekolah, tawalib, Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama atau lebih dikenal dengan NU. B. Gerakan politik. Gerakan pembaruan politik di Indonesia dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional. Organisasi-organisasi tersebut memperjuangkan kecerdasan dan kepentingan Islam melalui politik. Gerakan politik ini juga ditandai dengan berdirinya beberapa partai politik Islam seperti Persaudaraan Muslimin Indonesia, PERMI, Serakir Islam, dan Partai Islam Indonesia, PII.
2. Nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. A. Sunan Gresik atau bisa disebut Sunan Maulana Malik Ibrahim yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Timur, khususnya di Gresik. B. Sunan Ampel atau bisa disebut Raden Rahmat mendirikan pesantren di wilayah Ampel Delta. C. Sunan Bonang atau bisa disebut Sunan Maulana Mahdum Ibrahim merupakan kreator gamelan Jawa dengan menambahkan instrumen bonang. D. Sunan Derajat atau biasanya disebut Sunan Maulana Syarifuddin. D. Sunan Derajat atau biasanya disebut Sunan Maulana Syarifuddin dikenal sebagai wali yang berjiwa dan sosial tinggi. E. Sunan Giri atau biasanya disebut Raden Ainul Yakin merupakan putra Maulana Ishak. Beliau dikenal sangat dermawan. Beliau banyak menciptakan permainan anak-anak yang bernuansa Islam seperti ilir-ilir, jamuran, dan lain-lain. F. Sunan Kalijaga biasanya disebut Raden Said. Dia biasanya menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam antara lain dengan wayang, sastra, dan lain-lain. G. Sunan Muria atau biasanya disebut Raden Umar Said merupakan satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian. H. Sunan Kudus atau biasa disebut Raden Ja'far Siddiq memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Yang terakhir I. Sunan Gunung Jati atau biasa disebut Sunan Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. 3. Menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, yakni para dai dan mubaligh memiliki peranan yang cukup besar. Para tokoh tersebut menyebarkan dan mengajarkan agama Islam tidak menggunakan paksaan atau kekerasan, akan tetapi para dai dan mubaligh mengedepankan perdamaian dan kerukunan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Faktor Islam cepat diterima di Indonesia. Yang pertama ada pribadi para mubaligh sebagai juru dakwah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka faktor kepribadian dari masing-masing wali menjadi faktor penting. Yang pertama adalah akhlak mulia yang dimiliki. Para wali sebagai pribadi juga merupakan orang-orang dengan kemampuan intelektual dan ekonomi yang bagus. Berdasarkan segi ekonomi, para wali pada umumnya hidup berkecukupan dan latar belakang mereka sebagai pedagang. Yang kedua yakni sebagai sosok pribadi, mereka selain intelijensi yang tinggi sebagai seorang juru dakwah, memiliki tingkat kognitivitas dalam bidang ilmu agama. Para wali juga merupakan seorang ahli, memiliki tingkat atau pakar di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh adalah Sunan Giri. Selain fikih, dalam ilmu agama beliau juga sangat cakap dalam ilmu bidang kepemerintahan, sehingga hampir di seluruh Majapahit atau calon-calon pengusaha di kerajaan Nusantara pernah berguru kepada Sunan Giri. Yang kedua, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat mayoritas menganut kepercayaan terhadap leluhur. Dalam ajaran mereka sering dijumpai diskriminasi tentang keberadaan status sosial yang berupa kasta. Islam sebagai agama yang baru di masyarakat waktu itu hadir dalam bentuk hikmah yang sangat luar biasa. Yang ketiga yakni faktor lain. Faktor lain adalah kondisi sosial politik Majapahit yang kian menurun. Majapahit berangsur-angsur mengalami penurunan sejak terjadi polemik suksesi kepemimpinan yang berlangsung panjang. Adapun perang Parekrek adalah salah satu yang dianggap menjadi penyebabnya. Dalam keadaan yang tidak terkontrol, wilayah dari Majapahit berserpihan menjadi kadipaten-kadipaten yang kecil dan mandiri. Kehidupan dan kemakmuran yang dimiliki oleh para keluarga kerajaan sama sekali tidak dirasakan oleh lapisan masyarakat bawah. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.